Halo guys, welcome back to Netmax sama gue Grady dan kita masih di Gias. Dan sekarang gue pengen ngebahas ini nih, Mitsubishi Xpander tipe Sport. Yuk, langsung lihat aja yuk. Oke, karena sebelumnya kita udah pernah bahas Xpander yang baru ini tipe yang Ultimate. Kalian bisa nonton di sebelah sana ya. Nah, sekarang gue mau bahas yang Sport. Sport ini dia tuh kelasnya di bawahnya Ultimate, satu kelas ya. Dan ini dulu tuh bisa dibilang sebelum yang terbaru ini ya, dia trim yang salah satu yang paling favorit gitu. Tapi sekarang kita langsung lihat aja bedanya gimana. Dari depan dia sama persis kayak yang Ultimate ya. Dia lampunya juga di sini udah yang model baru, tapi ini belum DRL. Dia masih side positioning lamp, jadi mesti dinyalain dulu lampunya. Mungkin kalau di custom bisa sih, gampang. Terus lampunya di sini juga udah keren nih, sama kayak yang Ultimate, dia juga udah T-shape ya, atau Taurus Hammer orang bilangnya, bentuk T. Dan di sini dia udah LED proyektor juga, tapi buat lampu sennya dia ada di bagian sini, sama kayak yang Ultimate juga. Aksen sini juga ada honeycombnya sama, fog lampnya juga halogen sama. Dan kalau kalian perhatiin ya, Xpander itu dia kayak memperbaiki kualitasnya. Kalau misalkan yang sebelum ini, itu bagian bumper itu terkenal agak sedikit renggang dan kayak kriat-kriat gitu kalau dipencet. Sekarang dia udah lebih rapi nih fittingnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Yang langsung menarik perhatian gue itu adalah velgnya. Jadi kalau tipe yang sebelumnya itu dari tipe Exit sampai Sport dan Ultimate itu kan velgnya sama semua ya, dia pakai two tone gitu. Kalau sekarang dia pakai single tone, warna silver dan bentuknya kayak mobil tahun 2000-an awal ya. Jadi kayak gimana ya, bentuknya tuh kebanting banget. Jadi bentuk luarnya tuh udah keren banget, eksteriornya keren, tapi velgnya begini. Sayang banget sih kalau menurut gue. Mending dipakein velg yang lama, ya nggak? Yang model lama tuh yang udah dual tone, itu kayaknya bakal lebih keren. Ukurannya juga sama kayak yang lama nih, dia ring 16. Kalau yang Ultimate kan dia udah 17 ya. Berarti kalau yang ini kayaknya sih ground clearance-nya harusnya masih 205 nih, belum yang kayak yang baru 220. Oke, lihat lagi ke bagian spionnya, dia udah ada sennya dia di bagian spion, tapi dia sewarna sama cat ya. Jadi ini nggak ada chrome, nggak ada elemen apa-apa di sini. Dan di sini ada garis chrome sama di bagian handle pintunya juga dia sewarna body dan udah ada tombol buat smart key-nya. Di sini juga dia udah ada aksen plastik yang dicat sama silver gitu. Keren sih, sama kayak yang Ultimate juga. Ya, dan dia juga buat shock breaker tuh udah ada valve-nya ya, jadi kayak mobil-mobil mewah gitu. Nah, mungkin dari performa itu akan bagus, tungguin aja videonya. Kalau untuk belakangnya sih dia sama aja kayak yang Ultimate, dia lampunya ada LED yang bentuknya T-bar, terus udah ada sensor parkir, kamera, lampu buat plat nomornya juga ada LED, sama persis pokoknya. Sekarang kita langsung lihat ke bagian interiornya aja, yuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya Xpander yang tipe Sport. Dan gue baru notice satu hal ya. Tadi pas gue masuk dan pintunya waktu full ketutup, itu ternyata kedap banget. Kan Mitsubishi ngeklaim memang Xpander yang tipe paling baru ini kekedapannya di-improve ya. Dan terbukti sih ini di tempat Gias yang ramai begini aja, pas pintu ditutup semua langsung kedap. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, orang-orang tuh banyak yang pilih Xpander tipe Sport waktu dia sebelum model yang baru ya, itu karena interiornya dia warna hitam. Nah, sekarang yang tipe baru dia masih warna hitam, jadi bagian dashboardnya sini dia masih hitam. Tapi untung sekarang atapnya dia udah warna abu-abu gini, jadi udah nggak beige lagi. Jadi lebih nyambung gitu kelihatannya ya, tetap lebih sport berasa. Dan di sini aksennya, kalau misalkan yang Xpander Ultimate itu kan dia beige ya. Di sini dia ada aksen kayu, kalau di sini ada kayak motif-motif karbon tapi silver gitu. Jadi beda sama Xpander Cross juga. Xpander Cross kan dia karbonnya gelap-gelap gitu ya. Kalau ini dia silver gitu. Di sini juga ada soft touch. Di sini soft touch. Ada jahitan asli. Di sini atasnya sih dia masih sama ya, plastik, sama kayak yang Ultimate. Dan sama juga kayak yang Ultimate, dia bentuknya tuh rata gitu. Jadi visibilitasnya tuh masih bagus. Nah, terus info juga untuk Xpander, tipe yang transmisinya manual itu paling tinggi cuman ada di tipe yang Sport. Jadi Ultimate tuh dia udah nggak ada yang manual ya. Untuk yang kita review ini dia yang tipe manual nih. Jadi kalau misalkan yang manual, dia untuk rem tangannya dia masih pakai rem tangan mechanical biasa kayak gini. Jadi di sini juga center konsolnya masih yang lama ya. Kalau misalkan yang Matic, dia udah pakai EPB untuk rem tangannya. Jadi udah ada fitur auto hold-nya juga. Dan kalau misalkan yang Matic, dia ada armrest-nya sama kayak yang Ultimate. Kalau yang manual dia belum ada. Dia masih pakai center konsol yang lama nih. Kayak begini. Tapi meskipun begitu, untuk pengaturan AC-nya, dia udah digital ya di sini. Dan untuk head unit-nya juga dia sama nih, 8 inci nih. Untuk setirnya sama yang Ultimate, dia ya bentuknya sama, tapi di bagian sini dia kosong. Jadi kalau yang Ultimate di sini ada cruise control, di sini belum ada. Untuk pengaturan setirnya sih dia masih sama ya. Dia bisa teleskopik dan tilt. Jadi
pas banget. BTW ngomongin transmisi manualnya Xpander, itu sebenarnya gue lebih suka loh nyetir Xpander manual dibandingin yang Matic. Karena yang manual itu langsung kayak berasa mesinnya tuh lebih responsif, tarikannya juga lebih berasa. Kalau yang Matic kan lebih agak boyo ya. Dan for your information juga, dia buat masuk gigi mundur mesti ditarik dulu ya. Keren, kayak mobil-mobil Eropa atau mobil sport gitu, biasanya kan kayak gitu. Dan dia gigi mundur ada di sebelah satu, di situ. Terus kita lihat lagi ke bagian kanannya ya. Untuk yang tipe sport, dia masih ada tombol start stop buttonnya, tapi kalau yang exit dia udah nggak ada. Di bagian bawahnya lagi dia di sini ada fitur idling start stop yang sama kayak yang tipe Ultimate. Terus di sebelahnya juga ada tombol buat nyalain, matiin traction control. Oke, untuk selebihnya sih dia sama persis kayak yang tipe Ultimate nih. Oke, sekarang kita lihat ke baris keduanya. Nah, sekarang kita masuk untuk baris keduanya. Sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau dari posisi duduk sih sama banget. Ini tadi posisi duduk gua di depan, tinggi gua 180 cm, dan untuk duduk di kursi baris keduanya ini masih nyaman banget. Banget. Ini legroomnya juga masih ada. Ini juga kursi kalian bisa atur ya slidingnya. Terus juga di sini dia ada armrest. Nah, yang ada cup holdernya. Dan armrestnya sama juga kayak Ultimate, dia bolong ke belakang jadi bisa ngambil barang. Kayak gitu. Dan tapi di sini di armrestnya dia nggak ada headrest ya. Jadi buat duduk di bagian tengah itu dia nggak ada headrestnya. Dan untuk tipe yang manual dia kan masih pakai konsol tengah yang lama. Jadi di sini nggak ada colokan USB Type A dan Type C kayak yang tipe Matic. Kalau yang Matic kan dia ada di sini. Dan mungkin banyak yang belum tahu ya, ini bagian konsol tengahnya ini untuk Xpander yang tipe manual ataupun yang lama, yang sebelumnya model baru, itu di sini ada colokan 12 volt loh. Dan itu banyak yang nggak tahu. Jadi ini colokannya buat yang baris kedua nih, buat nge-charge. Jadi dia di setiap baris tuh ada colokan 12 volt, depan, tengah, di bagian belakang ada di sebelah sini. Nah, ini banyak yang nggak tahu ternyata ya. Terus di bagian kursi belakangnya di sini juga dia ada seat back pocket. Dan buat pengaturan AC-nya juga dia knobnya udah satin silver gini ya. Keren sih. Oke, untuk baris keduanya kira-kira kayak gitu. Sekarang kita langsung keluar aja. Oke guys, kebetulan kemarin gue udah sempet nyobain Xpander tipe Ultimate di sirkuit tertutup. Gue mau bahas suspensinya dulu nih. Ubahan suspensinya ini bikin ground clearance-nya naik jadi 220 mm untuk tipe Ultimate dan Sport, sedangkan 225 mm untuk tipe Exit ke bawah dengan transmisi manual. Kalau yang Matic-nya 220 mm juga ya. Pengendaliannya jadi lebih direct lagi loh. Gue coba slalom di kecepatan 80 km per jam dengan traction control off, dan hasilnya lumayan mengagumkan. Bener-bener gak berasa oversteer. Bagian belakangnya tuh bener-bener ngikutin arah setir kita dan terasa planted banget. Ini juga karena shock breaker belakangnya sekarang dia pakai yang diameternya sama dengan Pajero Sport nih. Jadi gede ya. Dan udah dilengkapi valve juga yang mirip kayak mobil-mobil Eropa. Memang body roll masih terasa sih kalau kita manuver, tapi arahnya tuh masih terbaca dan bisa dikontrol. Kalau dari segi kenyamanan, kebetulan beberapa bulan lalu kita pernah coba melewati jalan yang sama dengan menggunakan Toyota Camry ya. Dan ternyata kenyamanan Xpander itu kurang lebih sama loh. Redaman guncangannya tuh nyaman banget deh pokoknya. Nah, tapi ada hal yang gue sayangkan, yaitu performa transmisinya yang sekarang menggunakan CVT simulasi 8 speed. Kalau dibandingkan dengan transmisi yang sebelumnya pakai Matic konvensional 4 percepatan, memang CVT lebih halus. Tapi dari segi performanya kok berasa lebih berat ya. Ya memang CVT bukan buat kebut-kebutan sih, tujuannya memang buat halus dan efisiensi gitu. Tapi kalau kalian pernah coba Xpander yang manual, performanya tuh jauh beda ya. Jauh lebih responsif dan bertenaga gitu mesinnya rasanya. Dan satu lagi catatan dari transmisi CVT Xpander itu nggak ada mode manual ataupun pedal shift ya, meskipun katanya dia simulasi 8 speed. Oke guys, jadi untuk lebih lengkapnya kita bakal pinjem si Xpander dan kita coba lebih dalam lagi. Jadi tungguin terus ya untuk video berikutnya. Nah guys, untuk harganya Xpander Sport yang tipe manual ini dia harganya 258.430 ya. 258.430.000. Kalau untuk yang CVT-nya atau Matic-nya dia harga 270.440. Oke. Kalian lebih suka mana? Xpander yang Sport atau yang Ultimate? Kenapa sih nggak Mitsubishi tuh bikin aja Ultimate yang interiornya hitam gitu loh. Kayaknya banyak yang suka kayak gitu ya. Gimana menurut kalian? Komentar aja di bawah.
Gitu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau misalkan suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan belum, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di Gias. Jangan lupa makan. Dadah. Udah lama nih kayak begini. Capek.